Oke loh everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request di kolom komen, kita akan bahas seputar salah satu altcoin yang revenue-nya sekarang ini udah nggak main-main teman-teman, yaitu Solana. Dan teman-teman juga harusnya udah pada kenal ya sama altcoin satu ini. Dan tentu kayak biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat ngajak kalian jual atau beli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan langsung aja kita akan coba langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu Solana ini apa dan lain-lain, kalian tuh boleh banget buat mampir dulu ke video pembahasan Solana saya yang pernah saya upload di beberapa waktu lalu. Karena di sana saya jelasin banyak detail soal Solana dan buat teman-teman yang udah tahu, kita akan coba lanjut di video ini. Nah, di sini ya, kita akan bahas dulu secara kapitalisasi pasar kayak biasa. Jadi di sini Solana kalau kita buka dari coinmarketcap.com ini menempati posisi kelima ya berdasarkan market cap-nya, dan ini dia tepat di antara Tether USDT atau, Tether ya, yang teman-teman juga pasti tahu ini adalah stablecoin nomor satu di dunia cryptocurrency, dan juga di atas dari salah satu coin exchange yaitu BNB teman-teman. Jadi Solana ada di antara kedua token atau koin tersebut, dan di sini kalau kita coba cek by price action atau berdasarkan pergerakan harganya, Solana di sini per video ini saya record ya, ada di demand zone yang sangat menarik teman-teman. Dan di sini saya akan coba jelasin kenapa demand zone ini menarik. So, yang pertama kita akan coba lihat dulu dari bigger time frame-nya, yang mana kalian bisa lihat nih, Solana ini selalu respect yang namanya, trendline-nya yang terbentuk di sini. Kalian bisa lihat ini berapa banyak hit yang ada di trendline ini dan sampai sekarang ini belum pernah di-breakdown teman-teman. So, di sini mengingat Solana ini mempunyai price action yang cukup kuat, kalian bisa lihat kalau kita pindah ke weekly pasti teman-teman tuh lihat notice banget Solana ini, menguat terus teman-teman. Jadi, dia terus membentuk ya yang namanya kalau kita tarik nih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya teman-teman. Jadi dia membentuk bullish sequence yang sangat, kuat dan juga punya price action yang relatively kuat teman-teman. Dan nanti saya juga akan coba kasih kalian beberapa data seputar Solana yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian nih terhadap Solana ini. Nah, tapi di sini kita akan coba lihat dulu dari segi price action, di mana Solana ini sesuai yang tadi saya katakan ada di demand zone atau demand areanya yang cukup menarik. Dan di sini ya, menurut saya pribadi dan tentu bukan ajakan jual beli sama sekali, tapi, based on POV saya di sini salah satu area nih buat teman-teman yang mungkin conviction atau punya keyakinan atau conviction terhadap Solana ini mungkin ini adalah salah satu area yang menarik buat kalian akumulasi. Kenapa kenapa demikian? Karena di sini kalian bisa lihat nih, yang pertama di sini Solana udah, konsolidasi cukup lama di demand zone ini, dan kalau kita coba kurangin time frame-nya ke 4 jam, kalian bisa lihat nih di sini, quote on quote lagi konsolidasi terus teman-teman. Ya kalau kita tandain mungkin di sekitaran sini lah ya, ini konsolidasi terus dan ini artinya ada, certain amount atau ada jumlah tertentu yang sedang melakukan liquidity atau lebih tepatnya sedang, mengumpulkan ya atau koleksi teman-teman, ada yang sedang, mengumpulkan barang quote on quote. Jadi liquidity-nya ini, ketika dia naik mungkin ada yang jual juga, tapi di sini harganya terus tertahan teman-teman, yang artinya ada yang sedang quote on quote "nyerok" nih teman-teman, ada yang lagi akumulasi untuk Solana ini, dan let's see apakah Solana ini bisa thriving kembali. Namun berdasarkan trennya teman-teman, kalian bisa lihat di sini, sesuai dengan historical Solana belum pernah breakdown dari trendline ini, dan justru ya ini Solana terus membentuk yang namanya higher high terus teman-teman. Dan tentu bukan keliru atau bukan salah bahwasannya mungkin beberapa teman-teman termasuk saya ada yang punya tesis bahwasannya Solana ini bisa thriving lagi ke atas teman-teman. Dan kalau kita ukur setidaknya kalau misalkan Solana hit lagi aja di resistance yang di sini kita coba ukur dengan ini teman-teman, ke atas itu ada kenaikan lebih kurang 30% lebih teman-teman ke supply areanya atau ke resistance-nya. Dan tentu itu merupakan salah satu asymmetrical band yang menarik teman-teman. Jadi, ini bukan istilah aneh-aneh, tapi asymmetrical bet itu adalah istilah di mana teman-teman mengambil position, yang mana position-nya itu cukup menguntungkan teman-teman secara risk to reward ratio. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian, dapat ini untuk momentumnya itu bisa menguat cukup tinggi, tapi let's say Solana tidak berjalan sesuai ekspektasi, di sini mungkin dia, koreksi ke bawah, dia menembus area demand zone-nya dan juga dia menembus trendline-nya, ini cuman minus ya sekitar kalian bisa lihat sendiri untuk angkanya. Tapi tentu sekali lagi ini bukan ajakan jual beli ya teman-teman, dan sama sekali bukan paksaan dan juga sama sekali bukan rekomendasi buat ngajak kalian menjual atau membeli aset tertentu, dan tentu ini balik lagi ke keyakinan dan juga analisa kalian masing-masing.
Karena tentu setiap orang bisa salah dan nggak ada yang pasti di market cryptocurrency dan di market global juga, teman-teman. Dan kalian bisa notice di sini ya, ini price action terus menguat, tapi yang perlu kita antisipasi adalah seperti yang tadi saya ungkapkan, demand zone ini. Jadi ada beberapa kemungkinan di mana based on POV saya, possibility yang terbesar adalah ada potensi ya, memang Solana ini bisa kembali menguat lagi lebih kurang kayak gini, teman-teman. Mengingat dia udah ambil liquidity sweep di sini, dia udah testing, udah hit juga di trend lainnya, udah mantul juga, udah ada rebound, dan di sini lagi ada konsolidasi yang bisa kita identifikasi sebagai proses akumulasi dan mungkin aja terjadi possibility yang seperti ini. Namun ada juga possibility yang selanjutnya di mana mungkin aja ternyata Solana nih nggak mampu bertahan nih di demand zone di sini dan ternyata koreksi turun. Dan jika demikian mungkin target terdekatnya adalah di demand zone di bawah sini dan tentu itu bukan indikasi yang baik bagi para holder Solana dan teman-teman bisa make sure nih konfirmasinya di demand zone yang ada di sini. So, kalian wajib banget pantau ya demand area di sini. Kenapa juga? Karena di sini kalian bisa lihat demand zone ini juga dites banyak banget yang sebelumnya jadi resistance kemudian di breakout jadi support dan kalian bisa lihat sekarang Solana ini memang sedang bermain di area supportnya. Dan untuk kenaikannya kalian juga bisa konfirmasinya lewat supply area di sini karena jika Solana berhasil breakdown atau breakout lebih tepatnya dari area resistance atau supply areanya yang di atas ini, maka blue sky ahead untuk Solana karena dia ada posibilitas untuk create all time high selanjutnya, teman-teman. Dan di sini kita akan coba pindah data dari price action-nya ke data-data lain. Misalkan kita akan coba pindah ke data on chain-nya, teman-teman. Di sini kalau kita cek dari Diva lama, sebenarnya Solana ini merupakan salah satu altcoin yang menarik ya, di mana Solana ini adalah induk dari ekosistemnya sendiri dan tentu kalian nggak asing dengan platform-platform seperti Pump Fund dan lain-lain. Itu adalah platform yang salah satunya menghasilkan revenue juga buat Solana karena dia ada di ekosistemnya Solana. Dan tentu kalian udah harusnya nggak asing sih sama Pump Fund itu karena itu adalah salah satu platform di mana teman-teman bisa bertransaksi meme coin dan juga tentu ya Pump Fund ini sekarang sangat viral dan menjadi tempat terbesar lah teman-teman untuk memperdagangkan meme coin tertentu. Bahkan kalau kalian pernah coba buat atau sebagainya, ini sama sekali bukan saran buat teman-teman buat atau sebagainya teman-teman ya, tapi saya cuma kasih tahu dimana kalau kalian pernah buat itu gampang banget teman-teman, kalian tinggal kasih nama, masukin ticker dan sebagainya itu langsung jadi teman-teman. Jadi kayak gampang banget buat terbitin suatu meme coin quote on quote di platform tersebut dan itu yang membuat transaksinya menjadi gila-gilaan dan tentu fee-nya ini sebagian masuk ke ekosistemnya Solana ini, teman-teman. Dan itu membuat revenue-nya gila-gilaan, teman-teman. Bahkan dalam 24 jam terakhir ini Solana bisa menghasilkan 1,69 million of dollar. Itu gila banget, teman-teman, dalam 24 jam. Dan bahkan kalau kita bandingin sama pesaingnya yang sering kita bandingin juga, teman-teman, yaitu sama Ethereum atau ETH. Di sini ETH itu dalam 24 jam itu di sini revenue-nya itu cuman menghasilkan 374.135 US dollar, teman-teman, kira-kira. Jadi dengan TVL yang sangat jauh lebih besar dari Solana, di sini kalian bisa lihat TVL Solana ini cuma segini, sementara Ethereum tuh segini, teman-teman. TVL beda banget jauh, berkali-kali lipat, tapi kalian bisa lihat dengan TVL yang mungkin berbeda jauh, revenue-nya Solana bisa ahead dibandingkan Ethereum. Dan kalau kita coba intip datanya dari token terminal, di sini teman-teman bisa lihat data on-chain dari Solana ini sangat-sangat menarik, teman-teman. Kalian bisa lihat ijo-ijo semua, bahkan revenue-nya ini ada peningkatan dalam tahunannya, kemudian dalam 30 hari terakhirnya juga ada peningkatan, fees-nya juga meningkat, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini data on-chain yang sangat menarik untuk suatu altcoin tertentu, yang mana ini merepresentasikan bahwasannya project Solana ini itu bener-beneran bisa make money, teman-teman, atau beneran bisa generate revenue sendiri. Dan sangat menarik ya untuk Solana ini buat mungkin teman-teman yang apalagi baru mulai ataupun punya ketertarikan dan conviction punya Solana ini atau buat Solana ini salah satu project yang menurut saya sangat menarik, teman-teman, buat Solana ini. Dan di sini juga kalau kita coba lihat ya secara analitiknya atau berdasarkan datanya, sebenarnya teman-teman, di Q1 ini adalah salah satu momen yang sangat menarik buat Solana karena bisa dikatakan Q1 ini adalah salah satu quarter yang secara historis paling bullish buat Solana, teman-teman. Dan quarter 3 juga, tapi kalau kalian lihat secara return ya, quarter 1 ini menarik banget ya. Karena kalian bisa lihat di sini cuman ada satu tahun yang merah yaitu di tahun 2022, pada saat itu di Q1-nya merah, teman-teman, untuk Solana. Tapi sisanya kalian bisa lihat ini posnya gede-gede, teman-teman. Ini yang pertama di 1000-an%, kemudian di tahun 2023 ini 100% lebih, dan di tahun 2024 ini hampir 100%. Dan let's see, di kuartal 1 2025 apakah Solana ini bisa gain mungkin mirip-mirip sama 2024 atau let's say berkurang setengah, itu masih di kisaran 40-50%-an, teman-teman. Dan gimana menurut pendapat kalian seputar altcoin Solana ini? Apakah masih menarik? Dan juga mungkin teman-teman ada yang punya
perspektif sama kayak saya di mana Solana ini lagi di support-nya dan menarik banget buat diakumulasi atau menurut teman-teman, Solana ini udah ketinggian dan mungkin masih banyak altcoin lain yang lebih menarik buat kalian akumulasi? Feel free tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin boleh banget tinggal request aja di kolom komen di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan bahas kayak Solana ini teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini dan udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.